Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u fi tawakkuli. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang tawakal, pasrah. Qala Allah Ta'ala ni'ma ajrul 'amilina alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aydan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ni'ma ajrul 'amilina, sebaik-baiknya pahala orang-orang yang melakukan amal, sebaik-baiknya balasan orang yang beramal, sebaik-baiknya balasan orang yang beramal ialah orang-orang yang bersabar. Alladzina sabaru ialah orang-orang yang bersabar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal atau pasrah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pasrah kepada Tuhan mereka. Dia sebaik-baik amalnya sabar dan tawakal kepada Allah. Artinya orang sabar pahalanya nggak ada batasnya. Ya. Pahala itu kan ada satu kebaikan dibalas 10, tapi kalau sabar nggak, sama kayak puasa nih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, itu ayatnya. Sesungguhnya orang-orang, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dibalas pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Orang sabar pahalanya luar biasa ya. Tapi sayangnya orang jarang kuat sabar. Nah, oleh karenanya apa? As-shaumu nisfus sabri. Nah, hadisnya gitu. Puasa separuh daripada kesabaran. Nah, karena puasa daripada kesabaran, ada lagi bahasanya dalam hadis qudsi. Allah bilang as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi nggak jelas berapa hitungannya. Artinya nggak jelas ya, terserah Allah. Salah satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia dibalas 10, ya puasa bisa 70, 700, bisa 7.000, 700.000 dan sebagainya. Jadi bergantung nilai puasanya ya, keikhlasannya, ketulusannya, menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya. Dan nanti dari situ nilainya. Sama orang sabar, orang tawakal juga sama, pasrah. Nah, kemudian waqala aydan, dan Allah berfirman lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini jelas ya ayatnya. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi kuncinya rezeki itu tawakal. Ya, kuncinya itu tawakal dah. Karena rezeki udah diatur. Makanya Imam Ghazali bilang, rezeki yang udah pasti dikasih ya makan minum, pasti itu nggak bakalan nggak dapet. Makan minum, sandang pangan papan itu pasti. Karena nilainya beda-beda ya, umpamanya rumah ya lama dikit karena nilainya gedean. Tapi kalau makan minum pasti, kata Imam Ghazali gitu, pasti itu nggak bakal nggak makan. Ayatnya banyak, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah rezekinya. Nah, manusia termasuk yang melata di muka bumi. Tafsirnya gitu.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang dia tidak pernah sangka. Jadi kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Di rezeki itu kuncinya tawakal. Makanya Rasulullah gambarkan seperti burung. Ya. Burung itu kalau malam tidur nggak pernah nyenyak karena perutnya lapar. Ya. Burung satu-satunya makhluk yang kalau malam tuh perutnya sangat lapar. Laparnya luar biasa. Makanya begitu pagi dia sambut. Nah, Nabi ajarin begitu, kayak burung manusia harusnya. Pagi nyambut udah bekicau, nyambut pagi subuh, kemudian apa? Ya pas terang keluar langsung. Siang udah kenyang dia istirahat. Siang tidur dia istirahat. Ntar setelah itu dia aktivitas lagi, nyari makan lagi. Terus pulang sore itu udah dalam keadaan penuh temboloknya. Pulang udah sore. Jadi kayak gitu, kalau kita ngikutin hadis Nabi ya begitu orang. Jadi pergi pagi pulang sore. Manusia karena urusannya banyak, ya terus sampai malam. Ya. Harusnya udah ganti acara, cuman karena ada terusannya ya terus. Ya, itu ya. Malam tuh untuk istirahat, ya ibadah, istirahat, kemudian bangun tengah malam ibadah gitu. Begitu harusnya mah. Ya tapi ya manusia akal banyak, berubah semuanya. Ya. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu liqaumin qa'adu wadda'u at-tawakkula. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sekelompok orang yang nganggur. Qa'adu itu duduk-duduk nggak ngapa-ngapain. Kepada sekelompok kaum yang qa'adu, mereka nganggur duduk-duduk santai, wadda'u at-tawakkula, dan mereka mengaku bahwasanya mereka tawakal. Ini dalam satu keterangan Umar marah ini ceritanya. Waktu jadi khalifah ngeliat orang begitu. Jadi nganggur-nganggur apa? Santai-santai nggak kerja, tapi mereka mengatakan mereka tawakal. Satu keterangan lain Umar marah ngeliat kelompok begini, orang begini. Akhirnya Sayyidina Umar bilang begini, innamat tawakkalu alladzi yalqa badrahu fil ardi wa yatawakkalu. Orang yang tawakal, orang pasrah itu bukan begitu, bukan nganggur, nggak ada aktivitas, kemudian apa? Santai-santai terus ngomongnya tawakal, salah, bukan begitu kan Sayyidina Umar. Innamal mutawakkilu alladzi yalqa badrahu fil ardi. Orang yang tawakal, yang pasrah itu begini, orang yang apa? Orang yang memasukkan satu butir biji benih ke dalam tanah, setelah itu dia tawakal. Ibarat orang nanam ya, masukin dulu benihnya, bijinya ke dalam tanah, setelah itu baru tawakal. Gitu. Itu yang dimaksud tawakal begitu. Buka dulu tokonya, siap-siapin baru tawakal. Karena apa? Ini nunggu rezeki kita. Gitu. Jalan dulu kerja, udah sampai siap-siap baru tawakal. Gitu. Ya gitu ya. Gitu. Buka dulu tokonya, buka dulu warungnya, siap-siapin. Gitu. Baru tawakal. Apalagi apa? Udah sholat duha, udah rapi semuanya, udah doa. Iya, orang pertama ikhtiar, gitu. Ya, umpamanya bisnis online, aktifin dulu HP, casin dulu, udah full, kemudian apa? Posting. Setelah posting tawakal, gitu ya. Terserah nanti kerjanya apa. Ya. Datang ke tempat kita kerja, setelah nyampe di sana tawakal udah. Ya kalau yang dikerjakan ya kerjain, itu kerjaan kita. Gitu. Jadi enak ya. Gitu.
sambil umpamanya sambil buka selesai, udah siap-siap buka, rapiin, bersihin, kemudian saya itu ngopi ngerokok, udah tawakal. Iya neger, iya bawa dulu pancingnya, jorannya, kasih umpan, taruh di empang, udah tungguin, tawakal udah itu. Jadi bukan tanpa usaha, mau kerja kagak apa kagak, santai-santai ngobrol ngalor ngidul, ngakunya tawakal dari yang mau dipancing apanya. Iya, iya, itu gitu maksudnya. Pasrah tawakal itu begitu. Jadi ada upaya di awal, persis kayak orang neger gitu. Karena apa? Dia udah kasih umpannya, dia udah bawa jorannya, kasih umpannya, dimasukin ke empang, udah tawakal tuh, bener tuh kayak orang mancing itu. Sama nanti kita punya toko, buka usaha, kerja dan sebagainya. Mau online, mau kerja di mana, kayak datang ke tempat kerja, kemudian tawakal, gitu. Atau kita kerjakan yang memang jadi bagian kerja kita, kerjain udah tuh, nggak usah mikir apa-apa, kerjaan kita apa ya kerjain, sebaik-baiknya kita kerjain, gitu. Hasilnya udah diatur sama bos, orang kerja mah, gitu ya. Begitu yang namanya tawakal. Ya, jadi gitu, jangan salah-salah, santai-santai banget, kok tawakal, kok adul duduk-duduk santai nggak kerja nggak apa, tapi ngakunya tawakal, ya nggak bisa ya nggak nyampe, ya susah, blangsak jadinya. Nah kemudian apa, wa an Sahl bin Abdullah qala, kemudian dari Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah mengatakan at-tawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu. Kata Sahal bin Abdullah, tawakal itu haliyahnya Nabi. Ya, haliyah itu ya perangainya, ininya apa namanya, satu keadaan Nabi ya semacam itu dalam urusan dunia. Ya. Jadi tawakul itu haliyahnya Nabi, sedangkan bekerja itu sunnahnya, gitu. Jadi tawakal haliyahnya Nabi, karena Nabi orang yang paling bisa tawakal, gitu. Nah bekerja adalah sunnahnya. Jadi setiap orang yang bekerja, nggak ada yang salah orang kerja itu. Orang kerja itu ya benar, karena itu jadi sunnahnya Nabi. La faman qawiya haluhu fala yatrukanna sunnatahu. Nah, ditambahin lagi faman qawiya haluhu, barang siapa yang haliyahnya kuat, gitu. Barang siapa yang haliyahnya kuat, artinya apa? Tawakal itu kan pasrah menanti, menunggu keputusan Allah. Barang siapa yang itunya kuat, maka jangan meninggalkan sunnahnya, walaupun bisa juga tetap, karena sunnahnya bekerja, tetap harus ada yang kita kerjakan supaya berimbang. Sebab nanti kalau nggak begitu jadi omongan juga, fitnah. Itu dia santai banget ya, santai banget, sholat doang, wirid doang, jujuk banget, tapi duitnya banyak banget, urusannya ada aja, gitu. Iya itu ujug-ujug aja gijiknya itu yang jadi sunnahnya, gitu. Ya mau pasang HP juga bisa, emang urusannya pakai HP, pokoknya HP yang penting standby. Jadi kita malam HP kita cas full 100%, pagi kita hidupin, itu udah ikhtiar itu. Itu udah ikhtiar. Kenapa? Dan itu udah sunnahnya Nabi kalau urusan kita berkaitan dengan HP umpamanya. Udah kita sudah melaksanakan itu, karena umpamanya via telepon dan lain sebagainya. Ya salah satunya yang paling rendah ya saat ini ya begitu. Itu. Jadi ambil dari kitab Salalim Al-Fudalah. Salim Fudalah itu Kifayatul Atqiya itu ya, ininya apa? Matannya. Nah, kita ngaji malam Kamis tuh, di sini keterangannya. Ya. Jadi tawakal itu begitu. Setelah siap-siap, itu baru tawakal.
Ya, tanam dulu biji urung, siram, baru tawakal. Buka dulu tokonya, bismillah, baru tawakal. Jadi sunnah pahala itu gitu. Itu. Urusan mau ada mau nggak, urusan Allah, nggak usah pusing ya. Gitu. Nggak usah pusing. Nah, ini ada ucapan bagus ya. Qala Sayyid Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu. Qala Sayyid Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu. Sayyid Abdullah At-Tasatturi berkata, awwalu maqamin fi tawakkuli ayyakunal abdu baina yadayillahi ta'ala kal mayyiti baina yadayil ghasil yuqallibuhu kaifa yasha wala harakata wala tadabbura. Kayak gini nih, kata Sayyid Abdullah At-Tasatturi begini, permulaannya derajatnya tawakal. Permulaan derajat tawakal adalah seorang hamba itu ada di sisi Allah. Seorang hamba ada di sisi Allah itu seperti mayat. Itu seperti seorang mayat di hadapan orang yang memandikannya. Yuqallibuhu kaifa yasha. Yang mana orang memandikan jenazah itu yang membolak-balik si mayat itu. Jadi disiram, ditarik tangannya, diturunin, tengkurepin, ditelentangin, gitu. Nah terus apa? Wala harakata wala tadabbura. Nah si mayat itu apa? Tidak bergerak dan enggak ngatur. Wala tadabbura dan tidak ngatur. Itu tawakal gitu. Ya. Jadi permulaannya tawakal gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, orang kalau udah tawakal, urusan apa aja, katakanlah urusan pekerjaan kita, ya buka dulu warungnya, buka dulu tokonya, setelah itu pasrah kepada Allah urusan rezekinya. Jadi kita kayak mayat di hadapan orang yang memandikan kita, dibolak-balik ya diem aja. Ya umpamanya ada yang datang nanya doang, ya ada yang telepon doang kagak jadi, ada yang nawar nggak jadi, iya udah biarin aja ya, artinya apa? Gak usah diambil pusing, gak usah diambil emosi. Kalau mayat itu memang ngelawan, dibolak-balik, kagak ada mayat dimanin, buset deh ya, langkangan gua sodok-sodok mau kagak ada, mayat itu diem aja di hadapan Allah, ya diem aja, mau diapain deh gitu, di hadapan Allah terserah Allah. Lah mayat di hadapan tukang mandinya dibolak-balik, diapain aja, diam aja gitu. Artinya apa? Tidak bergerak dan nggak ngatur gitu. Seorang hamba di hadapan Allah jangan ngatur-ngatur urusan rezeki. Ya Allah berikan saya rezeki ya 10 juta aja deh nih buat kebutuhan bulan ini, lebaran. Ngatur-ngatur, minta apa ngatur lo kata Allah gitu. Jadi jangan ngatur ya, jangan ngatur ya gitu ya. Jadi seorang hamba di hadapan Allah itu apa? Tidak boleh ngatur urusan rezeki apa saja, itu dianggap tawakal. Nah laksana seorang mayat di hadapan tukang mandiin yang memandikan ya gitu ya. Jadi umpama nanti ada orang mampir nanya nggak jadi, nelpon umpamanya nanya nggak jadi, nawar terus nggak jadi, terus umpamanya nanti ada yang datang terus kita umpamanya usaha kita apa, terus ngomong begitu bikin kesel, kadang-kadang komplain, penghitungannya kita rugi, itu memang isinya gitu, itu memang isi. Artinya apa? Itu kegiatan-kegiatan pekerjaan ya dalam rangka mencari penghidupan, kan hasilnya rezeki kalau kerja. Jadi ada warna-warninya gitu, ada macam-macam perjalanannya, kejadiannya, tetap kita dalam konteks tawakal gitu. Dan itu memang kerjaan kita ya kerjain, apapun hasilnya, apa keadaannya, bagaimanapun prosesnya, itu proses semuanya. Jadi jangan apa, proses itu kerjakan sebaik mungkin. Yang kedua, ada kurang ada salah biasa gitu, karena nanti setelah itu ada hasil gitu ya, setelah itu ada hasilnya.
Nah, hasilnya urusan Allah, prosesnya kita yang nangani. Ada kurang ada lebih biasa itu, ya biasa. Bagaimana caranya? Nggak ngeluh, nggak kesel, nggak marah sama orang, kemudian nggak saling marah-marahan dan lain sebagainya, itu supaya tidak ada itu, karena nanti tawakalnya rusak kalau begitu. Ya. Itu jangan terganggu dengan proses, tapi tetap dalam ini anuan loh, apa namanya, proses awalnya tawakal gitu. Proses awalnya tawakal menurut Said Abdullah At-Tasatturi begitu ya, prosesnya gitu ya, bagaimana aja ya, urusan dan nelpon, dan janjian, dan nawar, dan oke, batal, pamannya itu batal, yang Allah maunya begitu, biarin aja gitu ya, kan gampang lah. Emang belum rezeki ya, udah begini masih gak batal juga, suewan waros atau yang lain-lain atau yalah, orang brengsek banget ya, itu namanya urusan kagak jadi masih bener. Nah kalau ketipu lain lagi. Iya, pokoknya ketipu itu juga lain lagi. Emang Allah maunya begitu gitu ya. Nah itulah proses-proses ya, kepasrahan kita kepada Allah, tawakal itu. Jadi proses awalnya tawakal begitu. Seorang hamba itu ya begitu, kata Said Abdullah At-Tasatturi. Seorang hamba di hadapan Allah itu seperti apa? Itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadi jemu jadi, jemu enggak, jemu gagal, jemu jadi, jemu enggak, mau tanda tangan, mau tulis kwitansi, batal apa itu semuanya. Biarin udah begitu. Emang begitu isinya. Gitu. Emang begitu isinya, jadi nggak usah diseselin, nggak usah digerendengin, nggak usah, memang begitu. Iya, karena kan kata Allah lah, karena lo mah di hadapan gua, rezeki urusan gua. Artinya apa? Mau jadi, mau kagak, mau deal, mau berapa, itu kan gua yang ngasih rezeki, kata Allah. Gitu. Ya. Jadi besok begitu udah nih. Ya. Ya bagaimana ke prosesnya, itu mau proses. Ya. Yang penting kita yakin bahwasanya hasilnya Allah, hasilnya dari Allah kan? Manusia proses saja ya. Semacam itu ya. Makanya ada istilah gitu, kayak payah saya terserah Allah, urusan rezeki mah ya, urusan mayat terserah yang mandiin, nyemutang kurubin, nyemutang balikin mayat, gak ngelawan sekali. Makanya ada istilah wala harokata, nggak ada yang bergerak, wala tadabbur, ya nggak ada yang ngatur rezeki. Kalau ngatur manusia ya itu. Dari pagi cilok laku-laku udah siang jam 2, nggak yang johor mau wiridan ya, pokoknya sampai Allah datangin tuh pembeli. Ibu-ibu gembrot yang sekali makan cilok 60. Oh ya. Itu ngatur-ngatur ya, ngatur-ngatur, jangan usah ngatur-ngatur, biarin aja. Iya, bahkan umpamanya dari pagi sampai sore nggak ada pengunjung sama sekali, umpamanya tuh ya gitu ya, kan kita nyesek-nyesek juga. Ini pelajaran kita nih, nyesek juga. Nah, kopi udah habis 4 gelas. Iya, ngerokok udah kagak enak rasanya juga, banyakan udah. Ya konsumen pelanggan sampai kagak ada sekali nih dari pagi umpamanya. Nggak ada order, nggak ada apa begitu, sampai sama sekali nggak ada. Ya udah sore ya tutup, burung juga udah pulang. Iya, burung udah pulang. Temboloknya kenyang. Iya, kita orang belum dikasih karena dia mau urusannya makan. Kita kan urusannya kemakan juga umpamanya. Tapi hari ini lo belum kasih umpamanya rezeki ini berupa uang, itu tutup udah. Alhamdulillah hari ini udah bisa apa? Ngerjain sunnahnya Nabi, karena apa? Kerja sunnahnya Nabi udah pahala kita, walaupun umpamanya hasilnya belum dapat. Ya tapi atur. Ya hati kita letakin, jangan suudzon kepada Allah. Begitu modelnya itu. Alhamdulillah dari pagi udah buka warung, udah buka toko, udah usaha. Hari ini nggak ada yang nelpon. Ya usut bener Pak.
Tangap langsung tangap biar duduk rantakan tuh jadinya. Iya, iya, nggak ada hasilnya, nggak ada orderan, nggak ada yang beli. Alhamdulillah hari ini udah bisa ngerjain sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena al-kasbu sunnatuhu, kerja itu jadi sunnahnya Nabi, dapat pahala kita. Iya, ya Allah, saya kan nggak bisa beli beras pakai pahala. Tenang aja, kayak gua kebagi aja tuh kemarin-kemarin, ya Allah, ya Allah, baru sehari aja nggak ada yang beli loh. Begitu kucalnya tuh muka udah kusut udah jelek ya, habis sudah semuanya kena udah dari bulan puasa pertama sampai malam 24. Iya, heran ya. Ya kalau kita bahas tawakal kan rezeki urusan Allah, nggak ada urusan begadang, nggak ada. Ya dampaknya ngantuk ada, tapi enggak, rezeki mah tetap. Ya, rezeki urusan Allah. Itu. Ya orang mana kagak ngaji, coba jangan ngaji mau gue sama. Jadi sentama.